salah. Berani gitu. Itulah pertanyaan. Iya, sebab kalau kita lihat ayat Al-Quran, semuanya mendorong kita untuk berpikir. Afala taqilun, afala yatadabbaruna al-Quran, afala ulil albab, inna fi dzalika li ayatin liqaumin yatafakkarun. Itu mengolah pemikiran, berpikir. Dan tetapi orang salah paham. Sebetulnya Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah kamu tidak melihat onta bagaimana dicipta? Dikiranya melihat dengan mata. Suruh melihat itu maksudnya suruh meneliti. Onta itu bagaimana, makanya apa? Birahinya berapa bulan sekali, bagaimana berkembangnya, penyakitnya apa, kandungan protein di daging onta itu sama atau tidak dengan protein yang ada pada domba dan sebagainya. Betul enggak? Itu artinya dari sejak awal saja Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu artinya Iqra, pelajarilah, bismi rabbika, atas nama Tuhanmu, seizin Tuhanmu engkau membaca. Alladzi khalaqa, yang telah mencipta. Artinya engkau telah mendapat izin dari Allah untuk membaca alam semesta ini sebagai ciptaan Allah. Kamu teliti semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan kamu sebagai fasilitas. Ternyata tidak dibaca, hanya dilihat saja. Itu persoalannya. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu sebagai sinyal bahwa di antara berbagai macam ilmu pengetahuan yang paling utama adalah ilmu-ilmu yang menyangkut kemanusiaan. Alladzi khalaqal insana min 'alaq, yaitu ilmu kedokteran, ilmu humaniora yang menyangkut kajian tentang kemanusiaan. Karena bagaimanapun ilmu kedokteran itu ilmu yang paling mulia, karena ilmu itu bisa membantu meringankan penderitaan orang lain. Nah, sekarang kita melihat saja bahwa karya-karya ilmu pengetahuan baik Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Ibnu Bajjah, Al-Khwarizmi, itu orang-orang Mu'tazilah yang dibantai ketika yang menjadi raja itu orang Sunni. Jadi memang ada arus besar di dalam sejarah Islam itu yang anti kebebasan berpikir. Kenapa demikian? Kepentingan politik. Betul. Pada akhirnya. Ya, di putar-putar akhirnya politik juga nih yang bikin jorok nih begini. Iya kan gitu. Ya umpamanya, coba aja di Al-Quran, sholat yang hanya sekali dua kali, aqimis sholah, dibahas sampai separuh kajian fikih itu bab sholat, betul nggak? Yang diungkapkan berulang-ulang anfiqu tau'an au karha, infak, sama sekali tidak ada kitab fikih membahas bab infak. Yang diperintah berulang-ulang tidak pernah dibahas, yang sekali kalau dibahas panjang lebar. Ada apa sebenarnya? Ini ada framing. Kenapa tidak dibahas? Karena infak itu adalah pendapatan negara, namanya RAPBN. Jadi RAPBN tidak boleh dibahas dalam fikih. Itu kewenangan mutlak seorang raja yang mengatur uang. Jadi ujung-ujungnya adalah fikih adalah disetting sang penguasa harus mendukung kekuasaan. Dan diantara kelompok-kelompok ilmuwan dalam bidang hukum, bidang kosmologi, bidang sosial, yang paling bersekongkol adalah kekuasaan dengan para ahli hukum.